pemirsa setia Sriwijaya TV, kembali lagi bersama saya Nazila tentunya dalam dialog khusus eksklusif 2017. Pemirsa, masalah berlalu lintas adalah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan, kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Salah satu faktornya adalah etika berlalu lintas. Lantas bagaimana Ditlantas Polda Sumsel dan jajarannya dalam menyikapi hal-hal tersebut? Untuk itu kita akan membahasnya kali ini bersama dengan Bapak Kombes Pol Raden Slamet Santoso selaku Dirlantas Polda Sumsel. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik Bapak. Berbicara mengenai lalu lintas di Sumatera Selatan, apa saja permasalahan dalam lalu lintas di Sumatera Selatan? Ya, jadi untuk permasalahan lalu lintas di Sumatera Selatan khususnya itu ada beberapa hal, yaitu pertama masalah kecelakaan lalu lintas tentunya, dan itu diawali dengan berbagai banyaknya pelanggaran lalu lintas. Kemudian juga permasalahan kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan perilaku para pengguna jalan. Nah, itu beberapa yang permasalahan lalu lintas yang ada di Sumatera Selatan. Tadi juga Bapak menyinggung masalah kemacetan. Ini memang kemacetan bukan hanya masalah dari tugas dari Ditlantas Polda Sumsel juga, tapi juga menjadi keluhan sepertinya dari banyak masyarakat. Sebenarnya apa saja yang menjadi faktor terjadinya kemacetan di lalu lintas? Ada beberapa faktor kemacetan lalu lintas di wilayah Palembang. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini, Mbak. Boleh, Pak. Ya. Jadi faktor kemacetan di Palembang ini pertama dari perilaku pengguna jalan itu sendiri. Ini adalah faktor penyebab utama. Kemudian bencana, ya, banjir. Kita tahu sendiri bahwa untuk di wilayah Palembang ini adalah daerah cekungan, sehingga kalau hujan sedikit itu akan mengakibatkan banjir. Kemudian kondisi jalan, hampir 40% jalan di wilayah Sumatera Selatan ini rusak maupun yang kurang terawat dengan baik. Itu di seluruh Sumatera Selatan. Kemudian dampak pembangunan. Di wilayah kita, pembangunan ada pembangunan jalan tol, flyover, kemudian LRT, kemudian berbagai pembangunan yang lainnya. Ini juga sebagai dampak dari kemacetan. Kemudian kualitas rencana tata ruang yang kurang memadai antara lokasi perumahan dengan lokasi perkantoran yang tidak seimbang. Kemudian jumlah kendaraan atau kondisi kendaraan dan pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah kita ini cukup tinggi. Di wilayah Sumatera Selatan itu cukup tinggi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, sedangkan pertumbuhan perkembangan jalan itu sangat minim. Kemudian yang terakhir adalah durasi apil, alat pengatur instruksi lalu lintas, atau kalau kita mengenalnya lampu merah. Nah, itu durasinya jam-jam tertentu masih banyak merahnya daripada hijaunya, sehingga itu harus variatif. Dan yang terakhir tentunya kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum ini masih sangat rendah, ya, transportasi umumnya, karena memang kondisi transportasi umumnya masih seperti itu. Itu beberapa faktor penyebab timbulnya kemacetan di wilayah Sumatera Selatan. Baik, kalau begitu tentunya untuk sedikit membenahi atau memperbaiki permasalahan lalu lintas yang ada dan juga penyebab kemacetan ini, tentunya dari Ditlantas Polda Sumsel mengadakan program yang diciptakan. Apa saja programnya? Ya, untuk di tahun 2017 ini, setelah kita evaluasi pada tahun 2016 kemarin, kita ada beberapa program-program terobosan-terobosan kreatif gitu ya, yang untuk penanggulangan ini. Pertama itu berkaitan dengan kegiatan preemptif, penangkalan, kemudian preventif pencegahan, kemudian dengan kegiatan penegakan hukum, dan terakhir adalah kerjasama. Karena masalah lalu lintas ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh polisi lalu lintas, harus bergabung dengan stakeholder yang lainnya, dengan dinas perhubungan itu berkaitan dengan sarana prasarana jalan, PU itu berkaitan dengan kondisi jalan, kemudian Diknas itu berkaitan dengan perilaku pendidikan masyarakat, kemudian juga dengan Disperindak. Disperindak itu berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan lain sebagainya. Nah, salah satu untuk
program-program terobosan kita adalah kita sudah membangun berbagai aplikasi-aplikasi ini yang berbasis IT ya. Yang berbasis IT itu ada beberapa seperti program Siapo, kemudian Klik Traffic, kemudian SIMADE, SIM Masuk Desa, kemudian juga ada terobosan-terobosan yang berbasis IT yang lainnya. Sedangkan berbasis manual itu juga kita laksanakan. Semuanya untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses. Baik, menarik ini tadi Bapak membahas mengenai salah satunya adalah aplikasi. Kebanyakan masyarakat mungkin belum tahu nih apa itu Siapo, apa itu SIMADE dan bagaimana penggunaannya. Bisa dijelaskan? Ya, mungkin dapat kita jelaskan di sini masyarakat berkaitan dengan Klik Traffic karena di Klik Traffic ini di dalamnya terdapat 16 fitur. 16 fitur. Jadi masyarakat apabila sudah mendownload lewat App Store, Play Store yang ada di Android-nya, itu bisa download Klik Traffic. Nanti di dalam ini akan terdapat 16 fitur. Nah, seperti ini contohnya, misalnya kecelakaan lalu lintas. Bila masyarakat sudah mendownload, kemudian menemukan di titik tertentu di wilayah Sumsel terjadi kecelakaan, maka dia tinggal klik, foto, kemudian share, kirim nanti di ruangan saya ini, di ruangan RTMC Polda Sumsel ini yang sudah 24 jam, itu nanti akan menerima berita tersebut dan akan segera memberitahukan kepada petugas yang ada di lapangan. Misalnya di Polres Muba terjadi kecelakaan, masyarakat foto, kemudian nanti akan bunyi di sini lokasinya, sehingga dari sini akan diinformasikan kepada petugas yang ada di lapangan untuk mendatangi TKP yang ada, sehingga itu memudahkan. Itu kecelakaan, demikian juga dengan kemacetan, kemudian juga dengan call center dan navigasi. Nah, untuk pelayanan lainnya juga ada. Boleh diceritakan Bapak? Di Klik pelayanan lalu lintas ini masih ada SIM online, kemudian ada SIM Masuk Desa. Jadi kalau masyarakat di pedesaan akan mengadakan SIM Masuk Desa, dia bisa daftar di sini. Kemudian kalau misalnya sudah tercukupi 15 orang lebih dalam satu kelompok, kita akan mendatangi ke sana untuk melakukan ujian teori dan praktek di sana, di desa tersebut. Dipermudah tentunya oleh Dirlantas Pak ya. Selain itu ada apa lagi? Ada lagi ini, yang terbaru ini dan masih kita perbaiki terus adalah antrian Samsat online. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah. Apabila mau pengesahan 1 tahun, bisa daftar di sini, kemudian akan tertera nomor antriannya berapa. Antriannya misalnya nomor 40. Dari nomor 40 ini nanti akan terdata di situ antrian yang sedang berjalan di kantor Samsat itu nomor berapa, sehingga masyarakat bisa memanage waktu untuk kedatangan di sana supaya tidak antri terlalu lama. Kan begitu. Berarti sudah lebih terorganisir dan juga lebih mudah terasanya bagi masyarakat. Jadi tidak ada alasan lagi Pak ya, saya malas untuk membayar kewajiban saya, antrian lama, antrian ini Pak ya, sudah sangat dipermudah. Nah kalau begitu kita setelah membahas mengenai aplikasi yang sudah diciptakan atau dibentuk oleh Dirlantas Polda Sumsel, ini kita berbicara mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas yang ada. Selain langkah apa tadi Pak? Sebelum ada 3 langkah Pak ya? Preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini Pak. Adakah teknologi terbaru yang dibuat oleh Dirlantas Polda Sumsel? Ya. Untuk di penegakan hukum tentunya setiap kecelakaan itu akan diawali oleh namanya pelanggaran lalu lintas. Nah, untuk memudahkan masyarakat dalam hal apabila melakukan pelanggaran, kita membuat aplikasi yang bernama e-tilang, elektronik tilang, sehingga masyarakat untuk membayar denda tidak perlu datang ke sidang pengadilan, membuang-buang waktu, kan begitu. Sehingga cukup dengan seluruh petugas di wilayah Sumsel ini sudah ada aplikasi e-tilang tersebut. Nanti apabila masyarakat ada yang melanggar, tinggal di-download, tinggal diklik di e-tilang tersebut, keluar dendanya, kemudian masyarakat tinggal langsung bayar ke
bank yang kita prediksikan di situ, yaitu bisa bank BRI atau bank lainnya. Kemudian dari barang bukti, dari struk yang sudah dibayarkan itu bisa ditunjukkan ke petugas, langsung mengambil barang bukti yang ada. Wah, tentunya lebih dipermudah, tapi diharapkan ini tidak banyak ya masyarakat yang semakin ditilang Pak ya? Ya, dengan ada ini. Bagaimana betul. efeknya Pak? Atau dampak positifnya adakah dari aplikasi e-tilang ini? Ya, dampak positifnya tentunya menghemat waktu terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan juga dari petugas sendiri kita ingin melakukan perubahan-perubahan terhadap image masyarakat terhadap polisi yang banyak melakukan pungli dan sebagainya. Karena di sini terhindar nih petugas dengan uang dan para orang yang mau menyuap kepolisian. Jadi di sini harapan kita adalah terhindarnya hal tersebut, pertemuan antara tersebut. Betul, Begitu. setuju itu. Di sini kita sudah melihat ini Pak, ada chart penindakan pelanggaran. Dan Ya. ini menariknya ini ada penurunan atau seperti apa ini Pak? Ya, ini cat penindakan pelanggaran per bulan ya, dari mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini untuk penilangan antara tilang tadinya tinggi nih bulan Januari, tegurannya sedikit. Nah, ini semakin ke sini, semakin Maret ini penilangannya yang menurun, teguran yang banyak. Harapannya dengan hal tersebut kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas bisa lebih baik lagi. Wah, tentunya Pak ya. Ya. Kalau untuk ke depan rencana untuk e-tilang ini apa? Bagaimana? Bisa masuk ke semua kabupaten atau seperti apa? Ya, di 15 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini sementara sudah bisa masuk semua, ada beberapa yang terganggu koneksi jaringan internet. Itu kita sudah koordinasikan, baik itu kemarin hanya satu yang di Banyuasin tapi itu sudah selesai, dan insya Allah di tahun 2017 ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berharap untuk kegiatan ini, karena kita akan ANEF terus selama per bulan, kita ANEF, kita evaluasi, ada salah kita perbaiki, ada kurang kita tambahi, dan ini bisa berjalan terus secara konsisten. Tentunya, tentunya juga diperlukan dukungan dari masyarakat ya Pastinya, Pak ya. Sekarang saya juga sudah melihat ini ada chart laka lantas. Berbicara mengenai kecelakaan dalam lalu lintas, tentunya banyak faktor-faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah tidak adanya disiplin dari masyarakat itu sendiri dalam menggunakan kendaraan. Ya. Misalnya menggunakan kendaraan pada usia yang belum semestinya. Jadi untuk pendidikan berlalu lintas ini tentunya kita harus awali dari sejak dini. Dari mulai TK sampai kelas 1 SD atau kelas 5 SD, itu kita ada program polisi sahabat anak. Itu harapannya masyarakat dari sejak dini itu sudah bisa lebih tahu tentang aturan-aturan berlalu lintas. Kemudian tingkat SMP kita ada program PKS, kemudian Pramuka Saka Bayangkara, kan begitu. Untuk SMA kita ada pelatihan safety riding, safety driving goes to school, khususnya yang kelas 2 ke atas. Kemudian untuk program di universitas kita laksanakan kegiatan Police Goes to Campus, berkaitan dengan semuanya adalah berlalu lintas. Karena kita tahu bersama bahwa lalu lintas ini sejak manusia itu lahir sampai meninggal dunia semuanya menggunakan sarana transportasi lalu lintas. Betul. Kan begitu ya. Jadi memang pendidikan itu memang harus simultan gitu. Kalau itu adalah langkah dari Ditlantas Polda Sumsel. Nah, ini terkait dengan langkah orang tua ini. Ya. Sekarang ini kan banyak kita lihat di jalan, ini banyak anak masih belum cukup umur, masih SMP, kadang masih SD, sudah menggunakan kendaraan roda 2 nih kebanyakan Pak ya. Dan disitulah sering terjadi kecelakaan, menjadi korban kejahatan seperti begal. Itu seperti apa dari Ditlantas Polda Sumsel menanggapinya? Ya, jadi kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan koordinasi ya, rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun dengan dinas-dinas terkait berkaitan dengan antisipasi kegiatan itu. Karena kepada masyarakat bahwa sekarang bagaimana orang membawa sepeda motor itu dengan mudahnya tanpa uang muka dan sebagainya, kan begitu. Nah, para orang tua saya berharap bahwa jangan sekali-kali memberikan anaknya sepeda motor tanpa hal-hal yang lain, karena itu akan menjadi korban kecelakaan minimal. Yang kedua menjadi korban begal.
korban begal. Itu yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat atau para orang tua bisa menyadari itu. Dan kita juga sudah koordinasi dengan instansi terkait, dengan Dinas Perhubungan untuk memperbanyak atau memperbaiki sarana angkutan umum. Sehingga masyarakat atau anak-anak sekolah itu dalam pergi berangkat ke sekolah itu bisa menggunakan sarana umum yang ada. Baik itu angkutan kota, angkutan pedesaan maupun angkutan AKDP yang lainnya gitu. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Raden Slamet Santoso atas waktunya. Perasaannya tidak bisa diungkapkan ini. Kita bisa memasuki ruang RTMC atau Regional Traffic Management Center dari Polda Sumsel. Ya, atau ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi kepada masyarakat Sumatera Selatan bahwa di tahun 2018 kita akan sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games. Betul. MotoGP, kemudian peresmian-peresmian yang lainnya. Nah, di sini kita harus menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa budaya tertib berlalu lintas di wilayah Sumsel ini adalah semakin baik. Dan saya percaya, saya yakin itu, mari kita sama-sama kerjasama untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih ya Pak, sukses terus bersama tim kerjanya di sini Pak ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Bapak Kombes Pol Raden Slamet Santoso. Saya Nazila, pamit undur diri, salam Sriwijaya TV Indonesia Network.